Ada yang bilang, menikah adalah satu-satunya kesempatan dalam hidup untuk memilih keluarga. Tapi aku tidak punya kesempatan itu. Hidupku, dari awal hingga akhir, hanyalah sebuah rawa lumpur. Lihat saja bagaimana kamu bisa melarikan diri. Tangkap dia. Pada usia 18 tahun, ayah kandungku mendesakku untuk menikahi seorang pria tua. Lepaskan aku. Lupakan saja niatmu itu. Aku tidak akan kembali bersamamu. Segera antar aku ke Pazang. Jangan buat Pazang lama menunggu. Bodoh. Kenapa tidak mengejarnya? Berhenti, di sana. Saat itu, aku pikir hidupku benar-benar berakhir. Berhenti. Namun siapa sangka, Aku bertemu dengannya. Berhenti. Nak, Jangan ikut campur urusan orang lain. Enyahlah, kau menyuruhku pergi. Kamu teman sekelasnya kan? Bulu belum tumbuh sempurna. Kamu sudah berani menjadi pahlawan menyelamatkan wanita cantik. Serang, beri dia pelajaran yang pantas. tangannya berlumuran darah. Namun pada saat itu, aku justru merasa bahwa dia adalah penyelamatku. Seorang dewa. Enyah. Anyi, tunggu saja aku. Ang Wokyang tidak akan membiarkanku pergi. Sekarang satu-satunya orang yang bisa melindungi saya, hanyalah dia. Jilingdong. Dia preman sekolah di SMA 3. Jika dia bisa terus melindungi saya, maka saya tidak perlu menikah. Tunggu dulu. Dengar. Aku dengar kamu memungut uang perlindungan. Kalau begitu bisakah kamu juga melindungi aku sebentar? Bersambung. Kalau begitu bisakah kamu juga melindungi aku sebentar? Kamu kenal aku. Kamu adalah preman di SMA nomor 3 kami. Lalu kamu masih berani meminta 20 yuan? Kamu mengira ini cukup untuk pengemis. Tapi aku hanya punya sebanyak ini. Jilingdong. Aku mohon tolong bantu aku ya. Kalau kamu tidak membantu aku, ayahku akan memaksaku menikah. Aku tidak ingin menikah dengan pria tua. Aku mohon padamu. Baru saja itu adalah ayahmu. Baiklah. Aku akan melindungimu. Namun, 20 yuan tidak cukup. Jadi, gunakan dirimu sendiri sebagai tambahan. Hari itu, aku memberikan ciuman pertamaku kepada dewaku. Aku berdoa agar dia melindungi aku. Namun, aku menyadari bahwa aku salah. Di dunia ini, sebenarnya, tidak ada dewa. Hanya jurang tak berujung. Orang-orang yang mengganggumu. Semua harus mati. Kamu adalah milikku. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggumu. Di masa depan, aku akan menikahimu.
Ji Lindong. Jika kamu melihat aku sekarang, kamu, apa yang akan kamu pikirkan? Ji Lindong. Bersambung. Ji Lindong. Mengapa dia ada di sini? Padahal aku sudah melarikan diri darinya. Apakah aku tidak cukup baik untukmu? Mengapa kamu harus kabur diam-diam? Mengapa? Karena aku takut padamu. Ya. Kamu telah menyelamatkanku. Tapi caramu terlalu berdarah. Aku takut. Aku takut. Apakah kamu tahu? Sekarang semua teman sekelas di sekolah melihatku langsung menghindar. Bahkan guru pun takut padaku. Untuk apa kamu peduli dengan orang-orang itu? Duniamu hanya perlu aku. Tapi aku bukan tahananmu. Ji Lindong. Aku sangat berterima kasih karena kamu telah menyelamatkanku. Tapi aku juga punya kehidupan sendiri. Dan kali ini aku harus kembali. Ji Lindong. Aku mohon padamu, lepaskan aku bolehkah? Aku mohon padamu, biarkan aku pergi. Aku mohon padamu, biarkan aku pergi. Enya. Enyah dari hadapanku. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Enya. Aku ternyata salah melihat. Aku mengira dia adalah Ji Lindong. Namun, pria ini juga bermarga Ji. Namanya Ji Sihan. Dia pewaris keluarga kaya di ibu kota. Keluarga Ji. Di mata semua orang, dia Juga merupakan sosok yang menakutkan. Kemarilah. suara dia, kenapa begitu mirip dengan Ji Lindong? Siapa namamu? Kau ingin barang peninggalan ibumu. Kalau begitu nikahi keluarga Ji sebagai pengganti Ruru. Jika kau berani mengungkap identitas aslimu, Hmm, aku akan menghancurkan semua barang peninggalan itu dan menebarkan abu ibumu. Kabarnya Bos Ji itu bukan hanya jelek, tapi juga gila. Seorang psikopat yang bisa membunuh. Kakak, semoga di keluarga Ji, kau bisa hidup lebih lama. Enru. nada suaranya, sepertinya dia tidak percaya padaku. Ciuman ini terasa sangat familiar, sama seperti Ji Lindong. Sepertinya, Tolong lepaskan aku, tolonglah. jangan. Kau bilang jangan.
Apakah ini berguna? Manajer Ji. Menurut saya merasa sedikit kotor. Saya ingin mandi. Bisakah kita melanjutkan setelah itu? Bisa. Pria ini sangat menakutkan. Selain itu, saat aku melihatnya, aku selalu teringat Jilindong. Namun, untuk mendapatkan kembali barang-barang milik ibu, apapun risikonya, aku harus melompat ke dalamnya. An Yi, aku telah menunggumu selama 6 tahun. Kau tidak bisa melarikan diri. Tunggu. Maaf Nyonya Muda, kami di sini untuk membantu Anda mandi dan bersih-bersih. Kami membuat Anda takut, benar-benar maaf. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, silakan masuk. Ya. Nyonya muda saya di sini untuk melayani Anda. Tidak perlu. Ya, saya bisa melakukannya sendiri. Kalau begitu, Anda butuh sesuatu. Silakan beritahu kami. Mungkin. Mungkin inilah takdirku. Tuan muda. Sudah diletakkan? Sudah? An Yi, malam ini, aku benar-benar menantikannya. Tunggu. Dia pergi kemana? Nyonya muda. Anda baru saja mandi. Pasti haus kan? Ini adalah pesanan khusus dari Tuan Muda untuk kami. Susu yang disiapkan untuk Anda. Diperintahkan oleh Tuan Ji. Ya nyonya muda. Susu ini. Kalau sudah dingin rasanya tidak enak lagi. Minumlah segera selagi hangat. Nyonya muda. Tuan Muda memang sangat baik pada Anda. Saya belum pernah melihat dia begitu peduli pada orang lain. Di mana Tuan Ji? Tuan Muda berkata, dia khawatir Anda tidak terbiasa pada hari pertama di keluarga Ji. Ingin Anda beristirahat dengan baik dulu malam ini. Besok, Tuan Muda pasti akan menemani Anda dengan baik. Aku mau tidur. Kamu bisa turun dulu. Baik. Tuan Ji ini tampaknya tidak seburuk yang dibayangkan. Aneh tiba-tiba jadi sangat mengantuk.
Anyi, akhirnya kamu kembali ke sisiku. Tuan Ji, untunglah. Tampaknya, Dia tidak melakukan apapun padaku. Ji Sihan. Dia benar-benar tampak seperti Jilindong. Suaranya juga mirip. Di bawah topengnya. Sebenarnya, Seperti apa dia? Apa yang kamu inginkan? aku hanya ingin melihat. Seperti apa rupamu? Lihat aku. Tidakkah kamu takut bahwa wajahku akan menakutimu? Kita adalah pasangan suami istri. Aku harus tahu seperti apa rupamu. Terlalu penasaran bukanlah hal yang baik. Karena kamu tidak ingin tidur. Maka mari kita lakukan sesuatu. Hal-hal yang seharusnya kita lakukan. Tidakkah aku masih punya urusan lain? Penakut. Sebenarnya, tidak masalah jika aku tidak tahu seperti apa rupanya. Jika sudah datang terimalah dengan tenang. Tidak ada yang perlu ditakuti. Bukankah ini ikat rambut yang dulu aku pakai saat SMA? Ini bukan ikat rambut yang aku pakai saat SMA? Jilingdong. Apa yang sedang kamu lakukan? Banyak orang sedang melihat. Biarkan saja mereka melihat. Lagi pula kamu adalah pacarku. Jangan. Mereka bilang, memakai ikat rambut berarti sudah punya pacar. Ini milikku. Aku ingat. Ini ku buat sendiri. Dulu ikat rambut itu direbut oleh Jilingdong. Tapi bagaimana bisa ikat rambut itu ada pada Jisihan? Apakah Jisihan adalah... Sebenarnya siapa kamu? Aku adalah Ji Sihan. Kenapa? Setelah turun dari tempat tidur kamu tidak mengenaliku lagi. Lalu ikat rambut ini. Apakah kamu menyukainya? Sangat cantik. Aku berikan padamu. Hei, tunggu sebentar. Aku hanya ingin bertanya, dari mana kamu mendapatkan ikat rambut ini?
diberikan oleh orang lain. Hei. Ayah, Anyi, nanti kamu kembali sebentar. Aku akan memberikan barang-barang peninggalan ibumu kepadamu. Angguo Qiang bahkan secara aktif memintanya, kembalikan barang-barang peninggalan ibu kepadaku. Bicara, ada apa? Tidak mau lagi? Mau, aku akan segera kembali. Ayah, Barang-barang peninggalan itu, bukankah kamu sudah menjual semuanya? Nanti, apa yang akan kamu berikan kepada Anyi? Sebenarnya aku tidak pernah berniat memberikannya padanya. Jangan lupa, keluarga Gong terus mencari Anyi. Bagaimana jika mereka mengetahuinya? Aku menggantikan Anyi dengan keluarga Ji. Kalau begitu kita berdua benar-benar hancur. Hanya orang mati yang bisa menjaga rahasia. Anyi sedang dalam perjalanan pulang, menghadapi serangan dari preman. Dia sangat terpukul, putus asa dan bunuh diri. Bukankah ini sangat masuk akal? Masuk akal, sangat masuk akal. Aku sudah mengirim orang untuk menunggunya di ujung geng. Asalkan Anyi berani datang. Taksi online. Dia tidak akan bisa kembali hidup-hidup. Bersambung. Cuan A600M0. UA98688. Manager G, kita. mengapa kita harus diam-diam mengikuti Nyonya Muda? Anda ingin kembali bersama Nyonya Muda. Langsung saja katakan padanya bukan? Cukup bicara. Ikuti dengan ketat. Baik. Ji Sihan berkata, ikat rambut ini diberikan orang lain kepadanya. Tapi ikat rambut ini kupintal sendiri. Tidak ada yang kedua di dunia. Mungkinkah bahwa Jilindong yang memberikannya padanya? Namun Ji Sihan, bagaimana mungkin dia mengenal Jilindong? Nona, kita sampai. Yushian. Sudah 7 tahun. Ini pertama kalinya aku kembali ke sini. Dulu, di sinilah. Aku bertemu dengan Jilindong. Jilindong. Terima kasih telah bersedia melindungi aku. Tenanglah. Selama kau berada dalam jangkauan pandanganku, tidak akan ada yang berani mengganggumu. Dalam sekejap, aku dan Jilindong berpisah. Sudah 6 tahun. Wanita cantik. Kemarilah. Temaniku, ayo bersenang-senang. Mimpi saja. Kejar aku. Siapa yang menangkapku duluan dia yang dapat bermain denganku. 7 tahun yang lalu, Jilindong menyelamatkan aku. Namun sekarang, siapa lagi yang bisa menyelamatkan aku? Direktur Ji. Selamatkan aku. Anak muda. Cepat pergi dari sini. Aku sarankan kamu jangan ikut campur urusan orang lain. Suruh aku pergi. Mencari mati. Semua ini terasa begitu akrab. Sepertinya, Aku kembali ke malam bersalju 7 tahun yang lalu. Dan apakah dia? benar-benar orang yang ada dalam ingatanku? Takut sekali. Tenanglah. Dalam jangkauan pandanganku. Selama kau berada dalam jangkauan pandanganku, tidak akan ada yang berani menyakitimu.
Berani memukulku. Pergi ke neraka. Hati-hati. Ji Lindong. Ji. Jilindong. Kalau takut jangan dengar. Jilindong. Mengapa kau yang datang? Kau memanggilku apa? Jilindong. Lihatlah dengan jelas. Aku bukan Ji Lindong. Aku adalah suamimu Ji Sihan. Namun, Tidak ada. Namun, daripada bingung tentang hal ini, lebih baik pikirkan baik-baik. Siapa yang ingin membunuhmu hari ini? siapa? Siapa yang ingin membunuhku? Adalah An Guoqiang. Dia menyuruhku menganiaya perempuan itu, lalu menyuruhku membunuhnya. An Guoqiang. Hitung waktu. Pada saat ini, An Yi seharusnya sudah tidak bernapas lagi. Sekarang semuanya baik-baik saja. Ancaman dari keluarga Gong telah hilang. Mahar 10 juta dari keluarga Ji. Semuanya menjadi milik kita. Sangat bagus. Anyi si bodoh itu mati dengan cukup berharga. Namun, kita juga sudah cukup berterima kasih padanya. Kami mengiriminya 5 pria untuk melayaninya dengan baik. Dia meninggal. Dia bahkan mati karena kenikmatan. Baiklah. Tidak usah membicarakan hal buruk itu lagi. Nanti kita berdua turun, makan sesuatu yang enak. Baik. Ayah. Aku ingin membeli sebuah Porsche, tas baru dari Hermes. Aku juga menyukainya. Beli. Anyi. Mengapa kau yang datang? Direktur Ji. Berani macam-macam dengan wanitaku. Apakah kamu ingin mati? Manager G. Aku salah, kamu. Beri aku keringanan. Minta maaf pada orang yang salah. An Yi, tolong maafkan aku. Aku benar-benar tidak punya pilihan lain. Lagi pula, aku sudah mengatur agar kamu menikahi manajer G dan hidup bahagia. Kenapa kamu masih menyimpan dendam? Membuatku menikmati kemewahan. Kamu mengirim pembunuh bayaran, menghina aku, mencoba membunuhku. Apakah kamu bersedia menerima berkah ini untuk Andrew? Kenapa kamu melibatkan Ruru? Bukankah sekarang kamu baik-baik saja? Apakah hanya ketika aku mati, baru disebut masalah? Mengapa? Mengapa kamu melakukan ini padaku? Bukankah aku putrimu? Mengapa? Kamu hanyalah anak haram. Kamu sama sekali bukan putriku. Kamu hanyalah anak haram. Kamu memang bukan putriku. Aku memang bukan putrimu. Ya. Aku tahu kali ini, aku memang agak berlebihan. Namun, aku telah membesarkanmu selama bertahun-tahun. Tidak bisakah kamu memaafkanku sekali saja? Oh ya, aku akan memberikan abu ibumu kepadamu. Bagaimana? Kamu telah melakukan begitu banyak kejahatan. Apakah kamu pikir dengan memberiku abu ibumu, semua masalah akan selesai? Aku ingin kamu meminta maaf kepada ibuku. Menghadap dan memohon maaf. Berlutut dan memohon maaf. Apa? Membuatku berlutut dan memohon maaf kepada perempuan busuk itu. Tidak mungkin. Aku tidak akan berlutut. Kalau begitu aku mati saja. Aku akan berlutut. Aku akan berlutut. Di mana kamu menyembunyikan abu ibuku? Ini,
Bukankah kamu selalu meragukan bahwa Jilinding belum mati? Perhatikan baik-baik. Tunggu. Jilinding. Dia benar-benar sudah mati. Benar-benar dia. Sekarang apakah kamu puas? Mengapa kamu menangis? Bukankah kamu paling membenci Jilinding? Sekarang dia sudah mati. Kamu harusnya tertawa. Tidak. Aku tidak ingin dia mati. Aku tidak ingin. Tapi dia mati karena kamu. Karena aku. 6 tahun yang lalu. Dia mati, tepat di depan matamu. Saat itu ada orang yang ingin membunuhmu. Jilinding yang membantumu menghalau pembunuh itu. Jangan sentuh dia. Dia membantumu menghalau orang yang ingin mengambil nyawamu. Lalu bagaimana denganmu? Apa yang kamu lakukan? Anyi. Jilinding. Bukankah kamu pernah berkata akan membiarkanku pergi? Anyi. Baliklah. Aku tidak akan kembali. Jangan ikuti aku juga. Bagaimana jika aku sekarat? Itu tidak ada hubungannya denganku. Begini saja. Dia meninggal pada malam itu 6 tahun yang lalu. Ketika keluarga Ji menemukannya, tubuhnya ditusuk 16 kali. Namun sampai detik terakhirnya, yang dia sebutkan berulang kali adalah namamu. Dan semua ini, semua karena kamu. Jangan katakan itu lagi. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu semuanya akan berakhir seperti ini. Aku tidak tahu. Jilinding. Maaf, aku benar-benar minta maaf. Aku benar-benar minta maaf. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu akan menjadi seperti ini. Bukankah kamu selalu meragukan aku? Mengapa ada hal ini? Karena Jilingdong sampai mati, terus menggenggam ikat rambut ini di tangannya. Sekarang, aku kembali padamu. Jilingdong. Kembalikan ikat rambut itu padaku. Kau memakai ini. Orang lain akan menertawakanmu. Siapa yang berani menertawakanku? Ini disebut cap. Kau milikku. Aku juga milikmu. Jilingdong. Direktur Ji, mengapa Anda menipu Nyonya? Mayat itu jelas adalah
Nyonya. Anyi. Panggil dokter. Lanjut. Apakah dokter belum datang? Anyi demam. Segera tiba. Sedang dalam perjalanan. Jilingdong. Kamu sudah kembali. Apakah kamu kembali untuk memarahiku? Memarahi aku karena meninggalkanmu. Memarahi aku. Mengapa begitu tak berperasaan? Tapi, aku tidak punya pilihan. Nguo Qiang menggali makam ibuku, membawa abu ibuku. Mendesakku untuk kembali. Aku mendengar apa yang kamu katakan. Bagaimana jika aku sekarat? Tapi Nguo Qiang ada di sana, mengancamku di depanku. Dia memaksaku untuk menolakmu. Itu juga tidak ada hubungannya denganku. Memaksaku. Menutup telepon. Aku tidak tahu kamu terluka parah. Salahkan aku. Salahkan aku karena tidak berani melawan. Ini salahku. Maafkan aku. Aku yang bersalah padamu. Jadi, bukan karena kamu sengaja ingin melarikan diri dariku. Aku yang salah paham tentangmu. Kemana lagi aku bisa melarikan diri dalam hidupku? Aku tahu kamu adalah jurang yang dalam. Dan aku rela tenggelam di dalamnya. Jadi selama 6 tahun ini aku salah membencimu. Tidak apa-apa. Jilindong. Kamu boleh membenciku. Anyi. Direktur Ji, dokter sudah datang. Direktur Ji. Lemari obat. Direktur Ji. Ada apa? Baru saja aku tahu. Aku salah paham tentang Anyi. Dia tidak pernah meninggalkan aku. Namun, aku malah membencinya, menyalahkannya, dan membuatnya menderita begitu banyak. Lalu, Haruskah aku memberitahu Nyonya tentang kebenaran? Sebenarnya Anda belum mati, dan justru karena dia mengatakan hal itu pun tidak ada gunanya. Aku sendiri sudah hampir mati. Begini juga baik. Biarkan dia menerima kenyataan ini lebih cepat. Namun begini, ini terlalu kejam untukmu. Tidak apa-apa. Asalkan dia bahagia dan senang. Nyonya telah mengalami terlalu banyak tekanan. Kondisi mentalnya tidak kuat, yang menyebabkan demam tinggi dan pingsan. Perlu minum obat dan istirahat dengan baik. Kedepannya jangan lagi mengalami tekanan. Anyi. Maafkan aku. Jilindong. Kamu sudah bangun. Dia bukan Jilindong.
Jilindong itu dia. Dia sudah meninggal. Bagaimana perasaanmu? Ayo, minum obatnya. Aku tidak mau makan. Ayo. Mengapa kamu menangis? Kamu masih merasa bersalah pada Jilindong. Manajer Ji, bisakah kamu menceritakan lebih banyak padaku tentang Jilindong? Mengapa? Lanjut. Mengapa? Karena aku menyadari, aku sepertinya tidak begitu mengenalnya. Aku tidak tahu bahwa dia akan mati demi aku. Aku juga tidak tahu. Sampai mati dia terus memegang ikat rambut yang kuberikan padanya. Sebenarnya, Jilindong masih menyimpan sebuah buku harian. Setiap kata di dalamnya berhubungan denganmu. Buku harian. Bisakah kamu memberiku buku harian itu untuk kulihat? Manajer Ji, aku mohon padamu. Bisa. Tapi di dunia ini, tidak ada makan siang gratis. Jika ingin mendapatkan buku harian itu, performamu harus membuatku puas. Apakah ini cukup? Tidak. Kalau begitu apa lagi yang kamu inginkan? Aku menginginkanmu. Minum obatnya. Mengapa? Apakah kamu ingin aku menambahkan persyaratan lain? Aku akan meminumnya sekarang. Aku akan mengambil buku harian itu untukmu. 1 halaman buku harian. Jika kamu berperilaku baik, aku bisa memberimu 1 halaman lagi. Buku harian Jilindong. Semuanya tentang aku. Dia. Apa yang dia tulis? Anyi terlalu kurus. Terlalu kurus sampai membuatku sedih. Tapi aku sudah membawanya makan apa saja. Dia tetap menolak makanan. Aku merasa sangat aneh. Jadi aku pun mencari tahu. Mereka bilang ingin melakukan eksperimen dengan Anyi. Mereka ingin melihat apakah Anyi benar-benar akan ketakutan. Sampai tidak mau makan sama sekali. Apakah dia benar-benar akan mati kelaparan? Itulah masalahnya. Orang-orang yang mengganggumu. Semuanya harus mati. Jadi begini rupanya. Tidak heran Jilindong begitu kejam pada mereka. Bersambung. Jadi begini rupanya. Tidak heran Jilindong begitu kejam pada mereka. Belakangan, Jilindong setiap hari membawakan makanan untukku, memaksaku untuk makan. Saat itu aku merasa dia sangat menyebalkan. Ternyata, dia takut aku terkena anoreksia. Sudah sehari kamu tidak makan. Makanlah sedikit saja.
Aku tidak lapar. Aku sengaja membuatnya untukmu. Berani-beraninya kamu tidak makan. Kalau begitu minum susu ini dulu. Ada apa? Sejak hari itu, Keinginan terbesarku adalah apa keinginan terbesar Jilindong? Keinginan terbesar. Ji Sihan, bisakah kamu memberiku satu halaman lagi dari buku harian itu? Apapun yang kamu minta aku akan melakukannya. Kumohon. aku sudah hampir mati kelaparan. Masih sempat memikirkan buku harian. Bawa camilan malam ini. Baik. Aku sekarang tidak ingin makan. Bisakah kamu dulu memberiku halaman berikutnya dari buku harian itu? Baru saja bilang akan menuruti apapun yang aku minta. Kenapa kamu sudah membantahku begitu cepat? Makan semua ini sampai habis. Baru aku akan memberimu halaman berikutnya dari buku harian itu. Lanjut. Makan semuanya. Aku akan memberimu buku harian yang tersisa. Aku makan. Aku akan makan sekarang. Anyi, Ini pertama kalinya kamu begitu. Secara aktif, ingin mengenalku. Apa sebenarnya keinginan terbesar Jilindong? Keinginan terbesarku adalah berharap gadisku bisa makan dengan bahagia setiap hari. Berharap gadisku bisa makan dengan bahagia setiap hari. Tuan Ji, ada masalah. Ada apa? An Guoqiang dan An Ru meninggal, dibunuh oleh Gong Ming. Gong Ming. Nyonya muda makan Anda sungguh lezat. Kapan Tuan Ji akan kembali? Masih belum tahu. Setelah malam itu, Ji Sihan pergi untuk urusan bisnis. Dia juga membawa buku harian itu. Tidak tahu kapan dia akan kembali. Aku ingin sekali tahu apa lagi yang ada di dalam buku harian Jilindong. Selain itu, Grup Muguang. Mufan. Halo. Halo, saya dari Departemen Personalia Mufan. Saya datang khusus untuk memberitahu Anda kompetisi desain perhiasan yang diselenggarakan oleh grup Mufan. Karya Anda lanjut ke babak berikutnya. Benarkah? Benar, silakan datang ke kantor pusat Mufan sekarang. Para petinggi kami ingin bertemu langsung dengan semua desainer yang masuk final. Sekarang. Namun, Tapi belakangan ini di luar sangat berbahaya. Sebelum aku kembali, kamu tidak boleh pergi kemanapun. namun, Jika aku ketahui kamu meninggalkan rumah Ji, meskipun hanya satu langkah, aku akan menghancurkan buku harian Jilindong. apa yang harus saya lakukan? Ji Sihan tidak mengizinkan saya keluar. Namun lomba desain kali ini, saya sudah mempersiapkannya selama 2 tahun. Nona An, apakah Anda masih di sana? Tiba di Mufan sebelum pukul 10. Pertemuan akan berakhir pada pukul 12. Pertemuan akan berakhir pada pukul 12.
Grup Move On. Sekarang sudah jam 9.30. Hanya tinggal 2,5 jam hingga pukul 12. Seharusnya tidak ada yang bisa mengetahui bahwa saya keluar. Baik. Saya akan segera datang. Nyonya muda. Nyonya muda tunggu sebentar. Cepat. Segera beritahu Tuan Muda. Nyonya muda telah melarikan diri. Direktur Jigsaw menyatakan, organisasi mereka sudah berupaya sepenuhnya. Mereka berupaya untuk mencegah penyalahgunaan teknologi maju dan modern, tetapi peraturan yang ada tidak efektif. Tuan, semuanya sudah diselesaikan. Ikuti dia. Tunggu. Direktur G, ada masalah di rumah. Nyonya muda tiba-tiba meninggalkan rumah. 2 penjaga keamanan juga telah dibius. Dari pantauan kamera pengawas, pelaku pembunuh profesional. Segera lacak lokasi ponsel Anji. Atur helikopter. Saya akan segera kembali. Ya. Grup Move On. Di sini, inilah Move On, grup barang mewah terbesar di dunia, adalah tempat impian setiap desainer perhiasan. Tempat yang selalu mereka idamkan. Apakah kamu sudah mendengar? Para juri dalam kompetisi kali ini telah diganti. Penguasa di balik Move On akan menjadi juri untuk kami. Maksudmu adalah, penguji kali ini adalah Gong Ming. Apa, Gong Ming? Ya, itu memang Gong Ming. Di Industria dikenal sebagai orang yang paling berpengaruh dalam penilaian, dan juga sangat pemilih. Para desainer yang tersingkir tak terhitung jumlahnya. Tapi, jika bisa mendapatkan pengakuannya, itu berarti akan naik pesat. Celaka. Gong Ming pasti tidak akan menyukai sketsa desain saya sebagai pendatang baru. Manajer Gong telah datang. Dia adalah Gong Ming. Aneh sekali. Mengapa aku merasa ada sesuatu yang akrab tentangnya? Selamat datang, Manajer Gong. Bersambung. Selamat datang, Manajer Gong. Anyi, kita akhirnya bertemu. Manajer Gong sudah naik. Mari kita naik, tunggu di sana. Sketsa desainku. Kamu gila, ini lift milik Manajer Gong, tapi sketsa desainku ada di dalamnya. Apakah ini sketsamu? Ya, Manajer Gong. Ini sketsa desain saya. Anyi. Desainmu sangat khas. Ikuti aku. So, Tenanglah. Jangan terlalu tegang. Takut pahit? Perlu tambahan gula? Tidak, terima kasih. Kudengar keluarga Gong di balik manajer Gong juga berasal dari keluarga kaya dan berpengaruh, setara dengan keluarga Ji. Tidak menyangka, bos Gong ini ternyata cukup ramah. kamu memang sangat mirip dengannya. Apa? Tidak ada apa-apa. Bagaimana dengan gaji tahunan 5 juta? 5 juta. Bos Gong, jangan bercanda. 10 juta. Bos Gong, jangan begitu. Saya hanya seorang pemula. Saya tidak bercanda. Selama kamu tetap di Move On, tetap di keluarga Gong, tetap di sampingku. Berapapun yang kamu inginkan. Anyi. Ji Sihan. Duduklah. Bersambung. Bos Gong,
Saya akan menjelaskan. Ji Sihan itu, sebenarnya, kami datang ke sini. Kamu berani muncul di hadapannya. Mengapa saya tidak berani? Mereka berdua tampaknya tidak memiliki hubungan yang baik. Ayo pergi. Berhenti. Bos Ji, otakmu sudah rusak. Ini adalah wilayah keluarga Gong. Tanpa izin saya, siapapun tidak boleh membawanya pergi. Bagaimana bisa sampai seperti ini? Kalau begitu, kita bisa mencoba. Ji Sihan, saya benar-benar hanya datang untuk wawancara. Anda tidak perlu menjelaskan. Manager Ji. Annie, aku sudah memutuskan. Bersambung. Annie, tetap di Mufan. Aku akan memberimu perlakuan terbaik di dunia. Kamu akan menjadi desainer utama di Mufan. Datanglah kepadaku. Aneh sekali, kondisi yang ditawarkan Gong Ming sangat menggoda. Namun aku merasa, masalahnya tidak sesederhana itu. Sudahlah hentikan omong kosongmu. Aku tahu apa yang kamu inginkan. Tapi An Yi tidak akan pergi denganmu. Dia hanya akan mendengarkan aku kan? Benar kan? Ji Sihan sedang menyindirku tentang urusan buku harianku. Tampaknya dia sudah sangat marah. Lebih baik aku tidak melawannya. Manajer Gong, terima kasih atas penghargaan Anda. Tapi aku harus kembali. Maaf. Gong Ming, aku hanya akan memperingatkanmu sekali. Kalau kamu berani mendekati An Yi lagi, aku akan membunuhmu. Menarik. Ji Lindong, kamu masih setia melindungi dia seperti biasa. Namun An Yi, Harus menjadi milikku. aku tidak akan melepaskannya. Mengapa kamu diam-diam pergi menemui Gong Ming? Aku tidak sengaja bertemu dengannya. Gong Ming adalah penguji kami kali ini. Aku pergi ke Mufan untuk mengikuti kompetisi desain. Hanya untuk mencari pekerjaan. Hanya itu saja. Gong Ming adalah anggota keluarga Gong. Dia ingin membunuhmu. Lebih mudah daripada menekan seekor semut. Namun, Tidak ada, tapi mulai hari ini, kamu harus tinggal di rumah dengan patuh. Jangan pergi kemanapun. bagaimana dengan pertandinganku? Pertandingan. Berapa bayaran yang dijanjikan Gong Ming untukmu? Aku akan memberimu 2 kali lipat. Kamu bisa menggunakannya sesukamu. Tapi bukan uang yang aku inginkan. Aku pergi ke Mufan untuk mewujudkan mimpiku. Aku tidak ingin hanya duduk-duduk di rumah tanpa melakukan apapun. An Yi, sepertinya aku harus mengajarmu pelajaran yang baik. Kalau tidak, kamu tidak akan belajar. Panggil seseorang. Bawa bakar arang ke sini. Baik. Apa yang ingin kamu lakukan? Aku sudah bilang padamu. Kalau kamu berani keluar, aku akan menghancurkan buku harian Ji Lingdong. Jangan, aku mohon padamu. Tolong jangan bakar buku harian Ji Lingdong. Aku mohon padamu. An Yi, Jangan. di dunia ini tidak ada pil penyesalan. Tidak bisa. Jangan. Jangan membakarnya, jangan. Semuanya sudah hilang. Aku tidak mengizinkanmu pergi ke Mufan. Aku juga tidak mengizinkanmu bertemu Gong Ming. Ini demi kebaikanmu. Tidak masalah.
Bagaimanapun juga aku tidak bisa melakukan apapun dengan baik. Aku tidak akan mendapatkan apapun. Kalau bisa, aku berharap aku bisa mati sekarang. An Yi. Jangan berpikir seperti itu. Saya melakukan ini ada alasannya. Saya tidak membiarkanmu menemui Gong Ming karena Gong Ming ingin membunuhmu. Apa yang kau katakan? Keluarga Gong selalu ingin nyawamu. 6 tahun lalu, mereka mengirim orang untuk membunuhmu. An Guoqiang ingin membunuh Anda untuk menutup mulut, juga karena takut akan balas dendam dari Gong Ming. Tapi aku dan keluarga Gong Ming, tidak ada hubungan. Mengapa mereka ingin membunuhku? Anda tidak perlu tahu alasannya. Anda hanya perlu tahu, jauhkan diri dari semua anggota keluarga Gong. Oke. Baiklah. Maaf. Saya seharusnya tidak membakar buku harian Jilindong. Jilindong. Bolehkah saya pergi melihatnya? Jilindong. Maaf. Buku harianmu hilang karena saya. Sama seperti peninggalan mendiang ibu saya. Tidak akan pernah bisa ditemukan kembali. Aku terlalu tidak berguna. Aku sungguh tidak berguna. Saya tidak bisa melindungi buku harianmu. Juga tidak bisa melindungi peninggalan mama. Dengan abu, bahkan nyawa saya sendiri, harus dilindungi oleh orang lain. Jilindong. Bangunlah, apakah kau tahu? Saat kamu tidak ada, seluruh dunia menggangguku. Kamu bangun-bangun. Jilindong. Tapi saya bukan demi uang. Saya pergi untuk mencari fan. Ini adalah untuk mewujudkan impian saya. Wei Zuo. Periksa di mana studio desain terbaik di seluruh ibu kota. Sebelum besok malam, beli. Nyonya muda, Anda dari kemarin malam kembali ke kamar sampai sekarang. Tidak beristirahat sama sekali. Hari ini masih harus pergi ke rumah tua untuk memberi selamat ulang tahun pada Tuan. Apakah tubuh Anda sanggup? Saya baik-baik saja. Tuan muda. Bersiap, sudah waktunya berangkat. Begitu pagi sudah pergi makan di rumah lama, Siapa bilang mau ke rumah tua? lalu kita mau pergi kemana? Tiba di sana, kamu akan tahu. Solusi sempurna. Toko perhiasan ini sangat indah. Dan, masih ada banyak koleksi perhiasan berharga. Apakah kamu suka di sini? Tentu suka. Di dunia ini, harusnya tidak ada desainer yang tidak suka desain tempat ini. Hanya tidak tahu apakah siapa pemilik studio ini. Milikmu. Nyonya, ini adalah seluruh ibu kota. Toko perhiasan terbaik. Jenderal Ji kemarin. Membelinya semalaman. Permata-permata kelas atas ini. Itu juga dibeli oleh CEO Ji semuanya.
Mengapa kamu melakukan ini? Karena aku ingin meminta maaf kepadamu tentang hal kemarin. Meskipun karena mengkhawatirkanmu, namun aku seharusnya tidak menyangkal mimpimu. Anyi, studio ini saya hadiahkan untuk Anda. Kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Terima kasih. Saya sangat suka. Ayo, arsitek besar. Saya benar-benar tidak mengerti soal perhiasan ini. Bisakah Anda memperkenalkannya kepada saya? Sungguh suatu kehormatan. Kalung giok Buddha ini, koleksi Raja Minyak, Rahdun. 108 biji mutiara di atas diambil dari Kaisar Giok yang berbeda-beda dan warnanya, ukuran, teknik, hampir sama. Dikenal sebagai tembok besar Giok Kaisar. Gelang ini, Jue Dai Feng Hua. Itu terbuat dari 9 permata rubi telur. Dan 204 biji 21 karat berlian membentuk tingkat kesulitan proses yang sangat tinggi. Saya pernah membaca penjelasannya di majalah sebelumnya. Tidak menyangka, hari ini bisa melihat barang asli. Kamu bahkan berhasil membeli janji abadi. Apakah ada yang istimewa? Kalung ini adalah abad ke-19, Raja Inggris Edward Tekel, hadiah cinta bersama Putri Kate. Di pesta dansa, Edward the Koso, kepada Putri Kate yang mengenakan sumpah abadi ini, cinta pada pandangan pertama. Kata Raja Edward III. Mata sang putri, seperti batu safir biru ini, dalaman yang menarik. Cerita ini sangat indah. Ikrar abadi juga sangat cocok untuk Anda. Maka, saya memiliki kehormatan ini untuk mengajakmu berdansa satu lagu. Anyi, Maaf ya kemarin. Bisakah kamu memaafkanku? Tunggu. Jizong, ada telepon dari rumah lama. Tuan dan Nyonya diundang untuk segera datang. Ayo pergi. Pergi ke rumah tua. Tuan muda, Tuan dan Nyonya telah menunggu Anda di ruang tamu untuk waktu yang lama. Ayah, Ibu. Ini Anyi. Ayah, Ibu, Inilah wanita yang kau rela nikahi. Hanya pajangan. Saya punya sesuatu yang ingin dibicarakan denganmu. Ikut aku. pergilah. Saya sendiri bisa. Aku akan segera kembali. Kamu bercerai dengan orang bernama Anyi itu. Solusi ideal,
Lengkap. Kamu sebaiknya bercerai dengan orang bernama An Yi. Serahkan dia kepada Gong Ming dan menikahi seorang wanita bangsawan lagi. Lebih cepat punya anak. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin tidak mungkin? Kamu jangan lupa, di tahun-tahun yang lalu, aku menyelamatkanmu dari gerbang kematian. Supaya kau menggantikan Si Han untuk terus hidup, meneruskan keturunan keluarga Ji, bukan membuatmu menjadi pecinta sejati. Kamu juga jangan lupa. Tenang. Jika aku ingin membunuhmu, kamu muncul di Mufan, lalu mulai bertindak. Tidak akan menunggu sampai sekarang. Bersambung. Kembalikan kepada pemilik asli. Ibu. Gongzong. Terima kasih. Kembalikan barang peninggalan ibu saya. Kalau begitu, Bisakah kamu membawaku ke makam ibumu untuk melihatnya? Aku ingin bertemu pemilik gelang. Presdir Gong. Itu makam ibuku. Aku pergi lihat. Apakah Gong Ming kenal ibu? Bersambung. Apakah Gong Ming mengenal ibu? Ketika ibuku masih hidup, dia hanyalah seorang anak kecil. Makam Siwan 16 Agustus 566 Putri Berbakti, Anye. Mengapa? Tidak ada foto yang tersisa. Ming Ming. Ming Ming ke sini. Ibu akan memelukmu. Ming Ming. Kemari. Maaf. Bapak. Kapan kamu membunuh Anye? Nyawa saya di tangan Anda. bisa percaya sekarang. Gong Ming, Anda ingin melakukan apa sebenarnya? Presiden Direktur Ji, mereka sudah kembali. Baik, kamu pulang saja. Terima kasih, Bos Gong. Kemudian, tidak perlu bersikap terlalu formal denganku. Ini adalah kartu nama saya. Ada hal. Silakan hubungi saya kapan saja. Presiden Direktur Gong. Sebenarnya, saya ada pertanyaan untuk Tuan. Apakah Anda melakukan ini? Karena Anda mengenal ibu saya? Anye. Kamu baik-baik saja. Ini pertama kalinya, dan juga terakhir kalinya. Kapan Anda membunuh Anyi? Hal ini, saya sudah punya rencana. Buruan, jangan lupa, Anda tidak akan bertahan lebih dari setengah tahun.
Tadi dia membawamu kemana? Ke kuburan ibuku. Dia bilang, ingin bertemu dengan ibu saya. Gong Ming kenal ibu. Apa sebenarnya yang ingin dia lakukan? Gong Ming selalu bertindak sesuai keinginannya sendiri. Kamu hanya perlu tahu, jauhilah dia sejauh mungkin. Saya meninggalkan barang di kantor. Kamu tunggu di mobil. Aku akan segera kembali. Benar seperti yang dikatakan Ji Sihan. Gong Ming hanya berbuat sesuka hati. Mengapa aku merasa Ji Sihan menyembunyikan sesuatu dariku? Kau benar-benar kembali. Kau menjauhlah darinya. Kau tidak perlu merasa sangat terancam. Saya tidak punya maksud buruk terhadap Anyi. Tidak punya maksud buruk. 6 tahun yang lalu, jika bukan karena aku. Anyi sudah lama menjadi kurbanmu. Gong Ming, aku telah melindungi Anyi selama 7 tahun penuh. Aku takkan biarkan dia menghadapi sedikit pun bahaya. Kamu pergi dari ibu kota sekarang juga. Bersambung. Tidak benar. Ji Sihan pasti menyembunyikan sesuatu dariku. Aku harus pergi melihat. Kamu segera pergi dari ibu kota. Apa menurutmu? Hanya dengan beberapa kata yang kau ucapkan, apakah itu bisa menakutiku? Aku tidak menakutimu. Aku sedang memberitahu kamu. Gong Ming, Anyi tidak akan tertipu olehmu lagi. Dia telah tahu selama 20 tahun ini, orang yang mengancam nyawanya adalah Anda. Kalau begitu, tidak takut aku membongkar rahasiamu? Jika Anyi tahu. Ji Lindong yang sangat ingin ia hindari, sama sekali tidak meninggal dunia, bahkan membuatnya sibuk berputar-putar. Kamu tebak. Bagaimana kabar Anyi? Bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Jangan halangi aku untuk mendekati Anyi. Aku juga tidak akan membongkar identitasmu. Bagaimana? Sekarang Anda sudah dalam masalah. Mengapa Anda datang? Saya meninggalkan tas saya di sini. Kalau begitu saya tidak akan mengganggu lagi. Direktur Ji, kata-kata yang saya ucapkan, pertimbangkan dengan baik. Gong Ming kok ada di sini? Ada apa dia cari kamu? Melihat ekspresi Anyi, sepertinya dia tidak mendengar ucapan Gong Ming. Tidak mengatakan apa-apa. Jangan berpikir terlalu banyak. Ayo pergi. Kita pulang ke rumah. Jangan kau halangi aku mendekati Anyi. Aku juga tidak akan membongkar identitasmu. Ji Sihan memiliki identitas lain. Siapa lagi dia? Ji Sihan masih punya identitas lain? Siapa lagi dia? Hati-hati. 0. Ji Zong. Jalan Dongchun. Halo. Itu aku. Halo. Sangat dingin. Anyi. Sangat dingin.
Anyi, Sangat dingin. Anyi, Dingin sekali. Di mana ini? ruangan pendingin. Sangat dingin. Anyi. Bertahanlah. Segera keluar. Jilindong, kau akhirnya jatuh ke tanganku. Omong-omong, ini juga berkat bantuanmu, Direktur Gong. Lanjut. Nyonya Ji, tidak perlu sungkan, hanya sepele saja. Namun Nyonya Ji, terhadap satu-satunya pewaris keluarga Ji, menggunakan tangan beracun seperti ini. Tidakkah Anda takut Direktur Ji mengetahuinya? Akan memengaruhi hubungan suami istri. Hubungan suami istri. Dia mencari selingkuhan di luar dan memiliki anak haram, apalagi yang dia miliki untukku sebagai hubungan suami istri. Belum lagi, dia bahkan membiarkan Jilindong anak haram itu, menggunakan nama putra saya, untuk masuk ke dalam keluarga, menjadi pewaris keluarga Ji. Namun sihan saya, hanya bisa berbaring sendirian di sini. Selain saya, tak ada yang mengingatnya lagi. Dialah putra sulung keluarga Ji yang mulia, pewaris keluarga Ji yang sebenarnya. Saya sudah membuat pengorbanan yang begitu besar, namun Jilindong, malah demi wanita yang tidak senonoh ini, berani menyinggung saya. Ji Shixiang orang tua itu malah meminta saya untuk bersabar. Kalau begitu, saya akan membunuh Jilindong, agar keluarga Ji benar-benar punah. Apa yang tidak bisa dimiliki putra saya, orang lain juga jangan berharap mendapatkannya. Jadi, Apa yang akan dilakukan Nyonya Ji? Ini sederhana. Berapa suhu ruang pendingin sekarang? minus 10 derajat. Turunkan suhunya menjadi minus 20 derajat. Bekukan mereka sampai mati. Saya ingin mereka dikuburkan bersama putra saya. Ya. Anyi, bertahanlah sedikit lagi. Wei Zuo akan segera datang menjemput kita. Jilingdong, apakah itu kamu? Aku sangat kedinginan. Jilingdong, kepalaku sakit sekali. Jilingdong, Anyi. Kamu demam. Minus 20 derajat. Kenapa Wei Zuo belum datang juga? Anyi tidak akan bisa bertahan lama. Anyi, tunggu aku sebentar. Tidak kusangka anak haram ini, bahkan dia punya batas kemampuan. Pintu besar ini adalah pintu baja buatan khusus Jerman, bahkan jika kamu menabraknya. Di kehidupan berikutnya pun kamu tidak akan bisa mendobraknya. Jilingdong, nikmati saja kematianmu. Nyonya Ji, sebaiknya jangan terlalu santai. Ini kan rumah Jilingdong. Kamu ingin di rumahnya sendiri, menjebaknya sampai mati. Itu terlalu mengada-ada. Aku pikir, segera akan ada orang yang datang menyelamatkannya. Tenanglah. Aku sudah memprediksi hal ini sejak lama. Bersambung. Di sekitar 5 mil ini, aku sudah memblokir sinyalnya. Ini, sekarang hanya sebuah batu bata. Orang-orang Jilingdong, lupakan saja untuk menemukannya melalui pelacakan. Dan semua orang di dalam rumah ini, termasuk pengawal, pengasuh, mereka juga sudah kubebaskan selama 3 hari. Saat Jilingdong ditemukan, dia sudah menjadi mayat beku yang membeku. Nyonya Ji, sangat cerdik. Anyi, bertahanlah. Bertahanlah. 20 derajat di bawah nol. Bagaimana Anyi bisa bertahan? Jilingdong, Sangat dingin. Sepertinya semakin panas. Anyi,
Anyi, bertahanlah sedikit lagi. Bertahanlah sedikit lagi. Bertahanlah. Anyi, bertahanlah sedikit lagi. Dilanjutkan nanti. Jilingdong. Anyi, bertahanlah sedikit lagi. Jilingdong, aku ingin minum air. Air. Tapi di mana ada air? Air. Tidak apa-apa. Jilingdong, Tidak apa-apa. tidak apa-apa Jilingdong, jangan panik. Tidak ada. Tidak apa-apa juga. Lanjut. Tak disangka keluarga Ji kita juga menghasilkan seorang yang begitu setia. 6 tahun lalu ia hampir kehilangan nyawa untuk menyelamatkan Anyi itu. Hanya dengan mengganti seluruh darahnya, ia bisa diselamatkan. Sekarang ia bahkan berani mengeluarkan darahnya sendiri. Menurutku, aku bahkan tidak perlu turun tangan. Ia bisa membunuh dirinya sendiri hanya dengan mengeluarkan darahnya. Betul. Jilingdong, tidakkah kamu takut mati? Jilingdong, kamu akan segera mati. Tinggallah di sini dan ikut dikubur bersama putraku. Sayangnya, hal ini mungkin akan mengecewakan Nyonya Ji. Direktur Ji. Bagaimana keadaanmu? Cepat. Bawa Direktur Ji dan Nyonya Ji ke rumah sakit. Bagaimana ini mungkin? Aku jelas sudah memblokir sinyalnya. Bagaimana mereka masih bisa menemukan Jilingdong? Maaf ya, Nyonya Ji. Aku lupa memberitahumu. Aku tidak sengaja membawa instrumen yang dapat menghilangkan pemblokiran sinyal. Dan juga tidak sengaja mengirimkan percakapan kita tadi ke Pak Ji. Kamu mengkhianatiku. Aku tidak pernah berniat bekerja sama denganmu. Jadi bagaimana mungkin aku mengkhianatimu? Dengar. Di dunia ini, orang yang paling kuhargai adalah Anyi. Siapapun yang ingin menyakitinya, akan kusingkirkan. Kamu mempermainkanku. Aku akan melawanmu. Sayangku, kamu berani mengkhianati satu-satunya putraku. Suami, dengarkan penjelasanku. Aku hanya sesaat tergoda. Tolong beri aku kesempatan lagi, suami. Hari ini kamu menyakiti putraku. Pernahkah kamu berpikir untuk memberinya kesempatan? Panggil seseorang, seret dia ke bawah, kirim ke Afrika, dan jangan pernah kembali. Suami, aku tidak akan berani lagi. Suami, aku tidak akan berani lagi. Suami. Anyi, selama kamu bisa hidup dengan baik, aku rela mati. Jilingdong. Nyonya Ji, akhirnya Anda bangun. Sebelumnya suhu tubuh Anda mencapai 41 derajat. Sebelum Tuan Ji masuk ruang transfusi dia terus mengkhawatirkan Anda. Transfusi darah. Tidak benar. Aku tidak sedang bermimpi. Dan orang yang memberiku darah Adalah Ji Sihan. Di mana Ji Sihan? Tuan Ji berada di kamar pasien di sudut koridor. Ji Sihan. Bersambung. Ji Sihan. Mengapa? Aku tiba-tiba merasa begitu gelisah. Aku selalu merasa seolah-olah sesuatu telah terjadi pada Ji Sihan. Anyi, ayah, Di mana Sihan? kamu masih punya muka untuk bertanya. Dia hampir mati, karena ulahmu, lihatlah. Apa maksudmu? Jilingdong.
Mengapa nama Jilindong ada di sini? Kalau bukan namanya lalu nama siapa? Nama keluargaan. Kamu adalah seorang penjahat. 6 tahun yang lalu kamu membuatnya hanya bisa hidup 10 tahun. Sekarang dia kehilangan terlalu banyak darah demi menyelamatkanmu. Kehilangan terlalu banyak darah. 1 tahun. Dia bahkan tidak akan bertahan setahun lagi. Namun, Anakmu adalah Ji Sihan. Sebenarnya, aku memiliki 2 putra. Yang satu adalah anak sah Ji Sihan. Yang lain adalah anak di luar nikah, Ji Lindong. Sihan menderita penyakit mental bawaan. Dia meninggal secara tiba-tiba 6 tahun yang lalu. Agar tidak menimbulkan dampak pada keluarga Ji, aku hanya bisa mencari orang yang telah aku singkirkan. Yang tampak persis seperti Sihan, Ji Lindong. Tidak disangka, keluarga Ji ternyata menghasilkan orang yang begitu pencinta sepertimu. Untuk seorang wanita, dia mengorbankan nyawanya sendiri. Urusanku. Tidak perlu kau urus. Bagaimana kalau kita berdagang? Kembalilah untuk menggantikan identitas Sihan. Maka aku izinkan kamu memanfaatkan pengaruh keluarga Ji untuk melawan keluarga Gong. Lindungi An Yi. Deal. Jadi, Dia sama sekali bukan Ji Sihan. Dia adalah Ji Lindong. Dokter mengatakan masa hidup Ji Lindong tinggal kurang dari setengah tahun. Dia gila, sungguh gila. ternyata benar kamu. Jilindong, Pengacara Liu. Transfer semua harta milikku. Setiap uang ditransfer atas nama istri saya. Jilindong. Anji, Jilindong. Anyi. Jilindong. Anda telah melangkah 99 langkah ke arah saya. Langkah terakhir. Biarkan saya yang jalan. Tuan, Nyonya Muda meminta untuk bertemu. Apa tujuanmu datang ke sini? Ayah, saya ingin menyelamatkan Jilindong. Anda beritahu saya apa cara lain yang bisa menyelamatkannya, meskipun hanya ada secercah harapan. Aku siap berusaha keras, bahkan dengan nyawaku untuk menukar. Dengan nyawamu untuk menukar, kamu juga mau. Itu memang ada satu cara. Menurut yang saya tahu, Gong Ming memiliki sebutir obat di tangannya. Bisa menyelamatkan hidup Lindong. Maksud Anda, aku yang akan pergi menemui Gong Ming? Mencari pun sia-sia. Dia tidak akan memberikannya kepadamu. Kecuali gunakan nyawamu untuk menukar. Baik. Kita bertemu lagi. Datang. Silakan duduk. Ingin minum apa? Kopi. Saya ingat Anda suka minum. Presiden Direktur Gong, saya tidak minum kopi. Saya yang datang. Saya mohon satu hal. Apa itu? Mendengar.
Kamu punya satu pil obat ajaib. Bisa menyelamatkan nyawa Jilindong. Jika memungkinkan, saya bersedia menukar nyawa saya sendiri. Jika itu setengah tahun yang lalu, saya pasti akan menyetujui syarat Anda. Tapi sekarang, syarat saya telah berubah. Sekarang syaratnya apa? Asalkan kamu menyelesaikan hal yang kuminta untuk kamu lakukan, aku akan berikan obat ini padamu. Entah kenapa, saya punya firasat, Gongming. Dia tidak akan menyakitiku. Kamu masih ingat wajah ibumu? Tidak ingat lagi. Saat saya berumur 2 tahun, dia sudah meninggal dunia. Tampaknya kau lebih menyedihkan daripada aku. Orang di foto ini, mengapa sangat mirip dengan saya? Tolong lukis sebuah gambar. Datang. Lukis kita bertiga bersama. Kami bertiga. Vies. Kamu. Aku. Dan juga dia. Anyi. Enyi, kamu di mana? Papa, kenapa kamu datang? Saya datang untuk memberitahu Anda. Anyi pergi ke Gongming untuk meminta obat untukmu. Bersambung. Apa yang Anda katakan? Anyi pergi mencari Gongming. Siapa yang menyuruhnya melakukannya? Aku. Aku yang memberitahu dia bahwa di tangan Gongming ada obat yang bisa menyelamatkanmu. Tapi, hanya dirinya sendiri yang bisa ditukar. Saya pikir Anyi akan mundur dan takut. Tidak terduga, dia langsung menyetujui. Anda tahu dengan jelas, keluarga Gong telah mencari Anyi selama lebih dari 20 tahun. Aku susah-susah melindunginya, kau malah menyuruhnya menyerahkan diri ke dalam jebakan. Kalau dia tidak bisa mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkanmu, bagaimana mungkin dia berdiri di sampingmu, menjadi kepala keluarga Ji? Tenang saja. Saya sudah membawa semua penjaga keamanan andalan keluarga Ji. Lingdong, kamu pergi. Bawa pulang nyonya muda dari keluarga Ji. Ingin tahu mengapa menyuruhmu menggambar lukisan ini? Mengapa? Biar saya ceritakan sebuah kisah. Ibu kota memiliki sebuah keluarga kuno. Kabar angin mengatakan bahwa keluarga ini memiliki kutukan turun-temurun. Daishu. Ayo, saya ceritakan sebuah kisah. Ibu kota memiliki sebuah keluarga kuno. Konon kabarnya keluarga ini memiliki kutukan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Itu adalah anak laki-laki yang lahir, menderita penyakit aneh bawaan lahir, hanya bisa mempersembahkan darah daging saudara kandung perempuannya sendiri. Baru anak laki-laki itu dapat diselamatkan. Maka, keluarga ini terus berlanjut hingga saat ini. Ada 169 tahun, tak terhitung banyaknya gadis muda. Semua menjadi kurban bagi saudara-saudara mereka. Dalam keluarga ini, yang dikorbankan bukan hanya putri, tetapi juga ibu. Setiap anak laki-laki muda akan diajari oleh orang yang lebih tua. Wanita-wanita yang dimasukkan ke rumah dan dilahirkan. Mereka hanyalah alat bagi keluarga untuk melanjutkan keturunannya saja. Mereka dan sebuah kursi dan seekor hewan. Tidak ada perbedaan. Bagaimana bisa begitu kejam? Tidak ada yang melawan. Melawan. Tentu ada. 25 tahun lalu, ada seorang ibu yang berani. Dia tidak rela putrinya mengalami nasib seperti ini. Oleh karena itu, dia melarikan diri bersama putrinya yang belum lahir. Tetapi hanya meninggalkan putranya di dalam keluarga yang dingin ini. Di mana Gongming? Keluarkan istri saya. Bersambung. Lalu setelahnya, bagaimana kondisi ibu dan anak perempuan itu? Kemudian, Pongzong, Jilindong membawa banyak orang, dikatakan, agar Tuan menyerahkan istrinya. Saya pergi melihat-lihat. tidak boleh pergi. Tidak ada yang lebih penting daripada menyelesaikan lukisan kami bertiga. Xiaoming menggambar di sini, sisi Jilindong,
Saya yang akan menanganinya. Jaga baik-baik. Ji Shoufuren. Adalah, tunggu sebentar. Jilindong belakangan ini kesehatannya kurang baik. Aku mohon padamu. Bisakah kamu tidak menyakiti dia? Kamu hanya khawatir tentang dia, tidak khawatir sama sekali tentangku. Bagaimana jika orang yang mati adalah aku? Ensin Hua, selesai melukis. Saya akan melepaskanmu. Manager Ji. Kondisi fisikmu sudah pulih dengan baik ya? Datang begitu cepat? Di mana An Yi? Segera lepaskan dia untukku. Lepaskan orang itu? Tidak mungkin. Manager Ji. Aku rasa kamu sangat paham. Aku menantikan kedatangan An Yi. Aku sudah menantikannya sejak lama. Kamu bilang, bagaimana mungkin aku akan melepaskannya begitu saja? Gong Meng, apakah kamu ingin memusuhi keluarga Ji? Jangan dibesar-besarkan begitu, Manager Ji. Aku hanya meminta An Yi untuk membantu sedikit. Terlebih lagi. Dia memang berasal dari keluarga Gong. Biasa saja. Dia tinggal di keluarga Gong. Itu sudah sepantasnya. Ji Laiding. Aku akan mengatakannya sekali lagi. Ini adalah keluarga Gong. Apakah kamu yakin ingin menodongkan senjata padaku? Apa yang disebut keluarga Gong? Jelas-jelas hanyalah sebuah kubangan lumpur busuk yang berbau tak sedap dan memakan darah manusia. Lepaskan An Yi. Kalau tidak, aku akan membuat seluruh keluarga Gong mati bersamaku. Seorang anak haram. Berani bicara seperti itu padaku. Adik perempuanku. Aku akan mempertahankannya. Ji Laiding. Manager Gong. Aku sudah membuat gambar itu. Anda telah berjanji pada saya untuk tidak menyakiti Ji Laiding. Coba lihat baik-baik. Sekarang siapa yang menodongkan senjata pada siapa? Pokoknya aku sudah membuat gambar itu, Manager Gong. Anda tidak boleh ingkar janji. Baiklah. Jangan menodongkan senjata. Alasan aku menggambar seperti ini adalah karena Kamu menggambar dengan sangat baik. Inilah yang aku inginkan. Berikan padaku barang yang kamu inginkan. Di sini. Ambil ini. terima kasih Tuan Gong. Ibu, tugas saya sudah selesai. Adik perempuan lebih bahagia daripada kita semua. Gong Ming, selain memintamu melukis sebuah gambar, dia tidak memintamu melakukan hal lain. Dan dia memang memberiku pil itu. Namun, sebenarnya hubungan apa yang kami miliki? Sebelumnya dia mengirim orang untuk membunuhku, sekarang malah membantu saya. Kebenaran dari semuanya ada di dalam surat ini. Tunggu. Adikku tersayang. Aku adalah kakakmu, Gong Ming. Saat ini, kau pasti memiliki banyak pertanyaan. Dalam surat ini, aku akan menceritakan semuanya kepadamu 25 tahun yang lalu. Ibu kita membawamu melarikan diri dari keluarga Gong. Aku pernah membencinya. Aku juga membencimu. Mengapa kau bisa mendapatkan cinta ibu?
Sedangkan aku justru ditinggalkan olehnya. Jadi, pengejaran keluarga Gong terhadapmu tidak pernah aku hentikan. Aku hanya tidak menyangka. Jilindong ternyata rela mempertaruhkan nyawanya untuk melindungimu. Aku sangat penasaran. Apakah benar-benar ada orang yang menggunakan nyawa mereka untuk mencintai orang lain? Jadi, aku sengaja mendekatimu. Aku menemukan Jilindong benar-benar mencintaimu dengan sepenuh hati. Dia melindungimu. Untukmu. Dia rela mengorbankan dirinya sendiri. Pada saat itu, aku benar-benar terkejut. Annie, ibu tidak pernah dicintai. Aku juga tidak. Jadi, aku berharap ada seseorang yang mencintaimu. Dengan baik, terus bahagia. Mengapa jadi seperti ini? Jangan sedih. Palung Ming melakukan ini demi berharap kamu bisa bahagia dari sekarang. Jangan sia-siakan harapannya. Terima kasih. Kakak, tidak perlu. Adik perempuan. Bersambung. Bagaimana? Apakah lukisannya bagus? Sangat bagus. Ini adalah gadis yang kamu bantu. Surat terima kasih untukmu. Yayasan Penjaga Lily of the Valley yang kamu dirikan telah membantu 3.000 gadis untuk kembali ke sekolah. Sangat bagus. Saat itu, aku menggunakan sisa harta keluarga Gong untuk mendirikan yayasan ini, hanya ingin membantu lebih banyak gadis mendapatkan kehidupan yang mandiri dan otonom. Tampaknya, sekarang akhirnya terwujud. Nah, Bisakah kamu mengabulkan satu permintaanku? permintaan apa? Selama ini, aku belum punya kesempatan untuk melamarmu secara resmi. Hari ini, aku ingin menebus penyesalan ini. Anyi, kamu adalah satu-satunya orang yang aku cintai di dunia ini. Aku bersedia menjagamu seumur hidup, mencintaimu. Maukah kamu menikah denganku? Aku mau. Jilindong, kamu membuatku percaya bahwa di dunia ini benar-benar ada dewa, dimanapun aku berada, Dia akan berlari ke arahku.